Formula Friends, ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini gue mau ngomongin Livina. Kalau ngomongin Livina, ini adalah MPV yang cukup senior ya di Indonesia ya. Memulai perjalanan tahun 2007, namun sekarang seolah sudah termakan waktu. Tapi menurut kami, mobil ini masih memiliki beberapa hal daya tarik yang menyebabkannya menjadi pilihan yang menarik. Lantas ini dia 5 alasan untuk memiliki Nissan Livina X-Gear 2014. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian untuk klik like video ini, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa semakin semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita test drive. Sekarang kita mau coba radius putar dari Livina X-Gear ini. Karena tentunya untuk memiliki sebuah mobil banyak alasan ya, dan salah satu alasannya pasti rasa berkendaranya. Kita nggak mau punya mobil yang rasa berkendaranya nggak enak. Sekarang kita coba mobil yang panjang ini, radius putarnya ternyata kita naik dikit, ini harus mundur, terbantu kamera, dan kita aman. Nah, kalau untuk dari rasa berkendara tentu kita nggak bahas tentang kekedapan kabin. Kebetulan di samping kita ini ada truk nih. Truknya sih berisik ya ini ya. Masuk sih suaranya ke kabin sih. Coba kita buka kaca. Perdaman sebenarnya terbilang standar ya, bukan yang terbaik lah di kelasnya ya. Mungkin untuk mobil ini di segmen yang sama, Livina ini bukan yang juaranya lah kalau soal kekedapan kabin. Tapi tentunya kalau untuk kekedapan kabin itu bukan masalah yang terlalu besar ya. Memang karena mengingat ini adalah segmennya low MPV, jadi tentunya pabrikan-pabrikan juga yang nggak all out. Mereka all out pasti di flagship-flagshipnya ya, flagship modelnya ya. Tapi tentunya karena ini cuma masalah kekedapan kabin, kalau kalian merasa ini kurang kedap ya, kalian bisa tinggal menambah peredam dan masalahnya pasti teredam. Nah, kalau dari posisi berkendaranya, mobil ini sebenarnya tergolong unik ya. Dia mobilnya ala-ala wagon gitu. Cuman kan mobil yang namanya wagon itu sebenarnya diambil dari basis sedan, cuman belakangnya ditambahin. Nah, jadi kalau dibilang posisi duduk kayak sedan, mungkin kalau Livina biasa iya, karena dia pendek. Tapi karena X-Gear ini didesain dia lebih tinggi ground clearance-nya, jadi sebenarnya dibilang berasa pendek banget sih enggak ya. Karena ini kap mesinnya itu nggak kelihatan gitu loh. Tapi untuk posisi berkendara sendiri oke, kursinya oke, mengaturnya maju mundur aja ya, dan senderannya bisa diatur. Dan stiker Formula. Mobil Formula tuh depan. Wah, bentar. Kita tunda dulu. Fokus. Ya, kelihatan. Oke, lanjut reviewnya. Untuk posisi duduknya di sini tergolong nyaman ya. Joknya ini maju mundur bisa sama senderan, cuman tinggi rendah nggak bisa ya. Maklum karena ini mobil mobil desain seperti itulah. Tapi masalah cuma satu. Masalahnya itu armrestnya cuma ada di sebelah kanan, tapi nggak ada di sebelah kiri. Jadi kiri ini nggak ada console box nih. Ada tapi kecil banget kan, nggak mungkin dijadiin sandaran tangan. Tapi di luar itu sebenarnya fine aja. Ini kalau setir itu standar ya, cuma bisa teleskopik aja. Tilt aja, belum teleskopik. Tapi ya oke lah, nggak ada masalah. Dan ya untuk posisi berkendara sih gitu aja. Intinya dia lebih tinggi sedikit feel-nya daripada Livina biasa. Sekarang kita beralih ke pengujian suspensi. Ini kecepatannya stabil 50 ya, kita hajar speed bump-nya. Oke. Empuk dan coba kita coba pelan. Oke, empuk, enak lah. Dia agak empuknya bukan yang ngayun, dia meredam. Ini adalah suspensi yang sangat berbeda karakternya dari mobil sejuta umat, yaitu Avanza. Kalau gue sih pribadi lebih prefer ini suspensinya, karena lebih enak aja gitu buat jalanan yang agak nggak jelas konturnya. Ini enak. Kita lihat lagi. Enak. Dia meredamnya dengan bagus. Ya ciri khasnya Nissan lah, dia punya mobil emang kalau dipakai gini nyaman gitu. Suspensinya tuh kayak nggak asal bikin mereka. Oke, suspensinya oke. Ini pasti dengan suspensi yang ini handlingnya juga jadi oke nih otomatis. Kita coba aja langsung ya. Oke, jalanan kosong kali, masih siang-siang bolong. Kita langsung aja ya, coba ya. Wow. Bagus loh. Ini tuh body rollnya aman gitu loh, kayak sedan nih. Nih positifnya kalian punya mobil yang basisnya tuh dari sedan, ini wagon ya. Tapi kan
kurang lebih sama. Iya, body rollnya minim untuk mobil ini, minim, jadi dan mobilnya nggak limbung karena dia ya dibilang deket ke tanah, dia yang X gear ya. Pokoknya enak deh handlingnya, masih enak buat bermanuver dan kombinasi suspensi yang tepat. Jadi pasti rasa berkendara mobil ini tuh nikmat gitu loh, jadi enak. Mobil bawanya enak. Nah, alasan kedua untuk memiliki mobil Grand Livina ini adalah performa mesinnya. Selain Nissan itu memberikan mobil ini desainnya dengan nyaman kita berkendaranya, ternyata Nissan juga mau performa mesinnya itu kita dinotis gitu sama pengendaranya. Dan terbukti memang Nissan Livina ini di atas kertas ya, dia memiliki performa yang one of the best di kelasnya. Dan semenjak gua tahu itu, gue tertarik. Emang nggak penting ya, tapi gue tertarik coba 0-100 nya mobil ini. Karena selain di atas kertas dia yang one of the best seperti yang gue bilang, bentuknya juga kan lebih aerodinamis ya kayaknya dibanding kompetitornya ya. Jadi gue tertarik aja. Tapi sebelum kita kesana, kita intip dulu spesifikasi mesin mobil ini. Dapur pacu dari Livina dengan kode bodi L11 ini menggunakan mesin 1500 cc DOHC 4 silinder yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 109 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 148 Nm pada putaran 4400 rpm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis CVT. Soal konsumsi bahan bakar, Nissan Grand Livina ini tidak bisa dikatakan boros. Karena semenjak dia menggunakan transmisi CVT, efisiensi bahan bakar yang dimiliki jadi semakin baik. Di atas kertas, mobil ini bisa mencatatkan angka 12 km untuk rute dalam kota dan 16 km untuk rute luar kota. Nah, kita sekarang dapat angka 12, sekian ya. Tapi sebenarnya fun fact tentang mobil ini, Nissan Livina ini didesain oleh Nissan untuk bisa sampai 1:25 km per liter konsumsi bahan bakarnya. Itu mereka nggak bohong, mereka itu mengadakan itu ketika ada acara peluncuran mobil ini di tahun 2013, itu mereka mengundang pihak-pihak media test drive di Sentul. Dan angka konsumsi 25 km per liter itu berhasil didapatkan. Tapi memang ya sebenarnya kalau ngomong boros-borosan atau irit-iritan ya balik lagi ke kaki kalian masing-masing. Kaki kalian tuh yang hemat atau yang boros nih gasnya. Tapi setidaknya Nissan sudah menyediakan kita dengan mobil dengan potensi seirit itu loh mobil ini. Ya, itu dia untuk spesifikasi mesinnya. Sekarang kita coba 0-100. Oke, kita mau coba 0-100 sekarang. Mari kita coba. Oke, rawan mesinnya sangat terasa. Lewat 80, 100. Ini tarikan bawahnya agak lemot dikit ya. Tapi ya segitu angkanya. Kalian bisa lihat sendiri performa dari mobil ini gak bisa dianggap remeh lah setidaknya ya. Dan alasan ketiga untuk memiliki mobil ini adalah fiturnya. Ini adalah Nissan Grand Livina. Ini adalah mobil yang berada di kelas yang sama atau segmen yang sama dengan Avanza, Xenia, dan lain-lain pada masanya ya. Nah, untuk di kelasnya mobil ini tuh tergolong gak pelit fitur. Kita mulai aja dari depan, dia udah ada keyless entry masuknya, jadi kalian nggak perlu repot-repot. Lalu di dalam joknya ini sudah menggunakan bahan black suede atau yang kayak di Fortuner VNT TRD itu kan bahannya bludru. Nah ini juga bludru warna hitam. Memang dari segi perawatan dia agak susah, itu minusnya. Tapi kalau positifnya dilihatnya itu terlihat mewah. Jadi bahannya nggak cuma, kalau fabric kan terkesannya murah standar ya. Kalau ini di samping kulit, kalau yang suede ini terlihat mahal lah, terlihat berkelas. Tapi bisa kalian lihat walaupun ini agak susah dirawat, unit Livina kami ini suede-nya masih sangat bersih, masih sangat mulus. Nanti ditampilkan aja videonya karena memang kilometernya juga masih dikit mobil ini. Nah, lanjut membahas fitur, mobil ini juga sudah ada roof monitor. Nah, ini yang gue bilang nggak pelit fitur tadi. Ya, ada roof monitor untuk menghibur penumpang baris 2 dan 3. Di depannya juga sudah ada head unit bawaan di sini dengan cukup lengkap ya, ada radio, Bluetooth, USB, cukup lengkap. Terus untuk pengaturan mirrornya sini sudah elektrik walaupun pelipatannya belum. Nah, sama seperti Veloz yang sekarang dia ada sofa mode, kalau di Livina ini dia ada lounge mode namanya. Nanti kita tampilin stock shootnya supaya bisa kalian lihat. Nah, ini supaya kalian bisa agak santai ya posisi duduknya ya. Nah, itu tadi untuk fitur hiburannya. Kalau fitur keselamatannya sebenarnya mobil ini terbilang standar ya.
Dia sudah ada dual airbag untuk penumpang depan, pengeremannya sudah ABS, EBD, dan brake assist juga sudah ada. Dan selain itu mobil ini sudah ada yang namanya side impact beam dan zone body concept. Jadi ketika Nissan merancang mobil ini, rangkanya itu didesain untuk bisa meredam benturan lebih baik. Nah, jadi itu sistem keselamatan pasif yang disediakan oleh Nissan. Nah, setelah itu dia juga sudah ada parking sensor dan parking kamera. Jadi kalau kita boleh simpulkan ya, untuk fitur Livina ini, dia bisa dibilang nggak bisa dibilang pelit ya si Livina X Gear ini ya. Karena dari segi fitur hiburan, kalian akan dimanjakan dengan kenyamanan seperti roof monitor dan launch mode yang nggak ada di kompetitor lainnya di kelasnya pada masanya. Lalu dari segi keselamatan, meskipun terbilang cukup standar, tapi mobil ini memperoleh nilai yang cukup memuaskan di pengujian ASEAN NCAP, yaitu dia mendapatkan 4 bintang keselamatan. Alasan keempat untuk memiliki mobil ini adalah kita akan bahas sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, atau yang memang jelas menjadi salah satu selling point dari mobil ini. Apalagi kalau bukan modelnya. Kalau kita kilas balik sebentar ya ke tahun 2000, di bawah 2010 lah ya. Itu tuh orang Indonesia udah mulai bosen disajiin mobil keluarga yang bentuknya tuh gitu-gitu aja. Pasti agak tinggi, kotak, manjang. Jadi bosen gitu. Nah, barulah pada tahun 2007 Nissan masuk di segmen low MPV di Indonesia dengan menghadirkan Livina. Mobil apa ini? Dulu itu ketika Livina masuk ke Indonesia, orang-orang kaget, atau istilah zaman sekarang itu viral. Karena bentuknya eksentrik. Belum pernah kita dihadirkan mobil keluarga yang bentuknya pendek kayak sedan, tapi panjang kayak mobil keluarga. Nah, mobil jenis apa ini? Ini bukan MPV kotak kayak Avanza, ini bukan SUV, ini juga yang jelas bukan Jeep. Nah, nama resmi dari jenis mobil seperti ini adalah station wagon. Station wagon adalah mobil yang basisnya itu sebenarnya sedan, cuman atapnya itu dipanjangin sampai ke bagasinya. Jadi mobil ini nggak cuman punya pilar A, B, C, tapi juga punya pilar D. Nah, kira-kira kalian udah tahu lah ya jenis mobil ini, Livina. Nah, balik lagi bahas model ya. Livina yang kamu punya di sini adalah Livina tipe X Gear. X Gear itu adalah Livina yang diberikan aksesoris atau ditinggikan dikit, jadi seolah-olah dia itu SUV. Nah, karena X Gear ini adalah salah satu tipe paling tinggi untuk mobil Grand Livina ini, kita dapat perintilan-perintilan yang cukup komplit. Kita lihat aja. Dari depan sini kita diberikan body kit berwarna hitam doff untuk menguatkan aura SUV dari mobil yang sebenarnya station wagon ini. Nah, di bawah sini kita dapat aero kit berwarna silver supaya menjaga tampilannya tetap sporty, jadi kesannya nggak tua-tua banget. Kalau kita pindah ke atas, karena ini Livina yang facelift, kita sudah mendapatkan headlamp model terbaru yang sudah tampilannya terlihat lebih up to date. Sedangkan di tengah situ grillnya juga kita sudah mendapatkan V-Motion Grill, dimana itu adalah ciri khas Nissan mobil-mobilnya sekarang. Pindah ke samping, body moldingnya itu masih berlanjutnya sampai belakang dan nggak ketinggalan juga aero kitnya di sini. Tapi buat gua yang paling mencuri perhatian dari Livina X Gear itu adalah roof railnya. Roof rail ini adalah salah satu jenis Livina yang dapat roof rail bawaan, dan ini nggak cuman hiasan. Buat kalian yang hobi touring, ini akan membantu banget karena kalian tinggal beli roof box saja buat bawa barang-barang di atas. Sekalian memperkuat aura SUV tentunya. Nah, Nissan juga membedakan Livina ini dengan varian di bawahnya dengan ukuran velgnya. Kalau biasanya Livina yang tipe di bawahnya itu pakai ring 15, kalau Livina X Gear ini menggunakan ring 16. Jadi velgnya lebih besar. Untuk Livina X Gear ini juga dimensinya berbeda dengan Livina tipe di bawahnya. Berapa perbandingannya kita hadirkan aja tabel dimensinya di sini supaya kalian bisa memperkirakan perbedaan ukuran dari Livina tipe spesial yang satu ini. Dari belakang Livina ini juga tampilannya nggak kalah ganteng dari depannya ya. Selain body moldingnya yang masih nyambung sampai belakang, karena ini Livina facelift, dia juga stop lampnya sudah terlihat lebih tegas ya dan modern, kelihatannya jadi lebih enak juga. Nah, ditambah sudah ada stop lampnya juga di sini sebagai fitur keselamatan ya yang berefek. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada sensor parkir dan ada juga kamera parkirnya. Jadi buat membantu kalian supaya ada yang ngingetin kalau udah mau mentok. Tapi memang secara overall mobil Livina X Gear ini adalah salah satu Livina yang paling kami suka ya, karena perubahannya itu nyata dan terasa. Kalian lihat aja, body moldingnya nggak cuma di sini, bahkan di bodinya aja untuk tempelan basis emblemnya ini ada gitu loh. Jadi memang perubahannya nggak cuma gimmick-gimmick aja ya, tapi memang kita bisa merasakan nggak cuma di luar tapi di dalam yang kita udah sebutkan sebelumnya.
Rasa berkendara udah, mesin udah, fitur udah, dan model udah. Apalagi yang belum ya? Kalau sampai sekarang kalian masih ada keraguan untuk memiliki mobil ini, tenang aja. Alasan kita untuk memiliki mobil ini belum selesai. Nah, dengan segala keunggulan yang kita udah bahas tadi, ternyata masih ada satu alasan lagi untuk memiliki mobil ini, yaitu harganya. Seperti yang kita tahu ya, mobil Nissan Livina ini memiliki harga purna jual yang paling terjangkau sekarang kondisinya. Sebenarnya banyak faktor sih. Bisa jadi ya karena dia udah lama nggak berubah model ya, sekali berubah model model sama kayak expander, jadi hilang jati dirinya. Ya memang nggak bisa dipungkiri ya, harga purna jual dia dibandingkan rival-rivalnya seperti Avanza, Xenia, R3, mungkin itu dia yang paling rendah. Tapi padahal seperti yang sudah kita bahas, kalau kita bicara tentang rasa berkendara dan lain-lain, dia jelas bukan yang terbawah. Dan oleh karena itu, kita akan masuk lebih dalam lagi membahas kenapa harga second Livina ini menjadi keunggulan untuk yang membuat kita layak memiliki mobil ini. Lantas apa yang membuat harga second dari Nissan Livina ini jatuh? Nah itu tentunya banyak alasan ya, tapi salah satunya yang kita akan bahas hari ini adalah harga spare partnya. Harga spare partnya kalau Livina ini tuh Nissan pasti orang-orang image-nya mahal dan mahal. Karena beda dengan Toyota atau Daihatsu yang terjangkau spare partnya, Nissan ini lebih tepatnya bukan nggak terjangkau sih, dia nggak ada spare part KW-nya. Kalau Toyota atau Daihatsu itu KW1, KW2 kalian cari sampai kapanpun dapat. Kalau Nissan nggak ada. Padahal kalau kita bandingin harga spare part orinya, ya dia 11-12 walaupun memang tetap lebih mahal si Nissan. Nah, tapi memang kita nggak bisa mengharapkan mobil yang nggak ada sisi negatifnya ya. Setiap mobil pasti punya plus minusnya masing-masing, dan kebetulan ya Livina itu minusnya. Tapi di balik minusnya itu ada positifnya juga sebenarnya. Karena spare part KW-nya jarang. Buat kalau kalian dapat kondisi Livina yang terawat kayak ini, itu perawatannya berarti spare part ori atau bengkel resmi. Kayak kita punya kilometer baru 46.000, jadi dipakai aja beda banget berasa. Kalau kayak gitu, mobil Nissan tuh sebenarnya terkenal awet panjang umur. Ya karena itu tadi spare partnya banyak kan ori, nggak punya pilihan lain. Walaupun memang agak high maintenance, tapi panjang umur. Dan buat kalian bertanya-tanya, emang Nissan Livina senyaman itu? Jawabannya memang senyaman itu karena dari rasa berkendara yang udah kita coba, efisiensi bahan bakar yang bagus, dan fitur yang berlimpah. Mobil ini worth it sebenarnya kalau dihitung-hitung ya. Jadi memang mobil ini cara merawatnya beda dengan mobil yang lain, tapi bukan berarti dia nggak memberikan keuntungan yang akan kita dapatkan khususnya jangka panjang. Balik lagi ngomongin soal harga, sekarang kita udah tahu kenapa harga Livina ini terjangkau, dan justru harga yang terjangkau itu membuat mobil ini menjadi pilihan menarik buat kalian yang memang ingin menghemat budget gitu loh. Dan untuk memiliki Nissan Livina X Gear 2014 ini, kalian sudah bisa memiliki dengan OTR itu di bawah 120 ya. Dan itu gua rasa sangat terjangkau, khususnya jika kita melihat pilihan lain dengan rival-rivalnya seperti Avanza atau Xenia atau R3 yang belum tentu kalian akan mendapatkan tipe tertinggi seperti yang kalian dapatkan di Nissan Livina X Gear ini. Nah itu yang membuat menurut gua dengan harganya yang terjangkau, dia menjadi pilihan yang sangat menarik buat kalian yang emang cari mobil keluarga yang nyaman. Sampailah kita di akhir video hari ini. Gimana friends? Setelah menonton video ini, apakah sudut pandang kalian terhadap mobil ini berubah? Karena jujur aja, sebelum gue ngikutin dunia permobilan, gue nggak tahu kenapa orang-orang milih Livina. Ya maklum lah, dia kalah branding sama merek yang udah lebih lama. Tapi setelah gue udah masuk di dunia permobilan dan mendapatkan kesempatan untuk test drive Livina X Gear ini, gue jadi penasaran. Kenapa orang-orang nggak consider untuk membeli mobil ini sebagai pilihan mobil keluarga yang asik? Karena mobil ini nyaman, irit, nggak pelit fitur, dan desainnya juga keren. Oke, buat forum friends yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di sini @formula_motor, atau bisa juga langsung ke Instagram sales kami yang ada di sini. Kalian bisa pilih mau yang mana. Dan buat Formula Friends lainnya yang mau cek mobil berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripas.com, dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, dukung kami dengan subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.
Jadi kalau kita boleh simpulkan untuk fiturnya, atau juga bisa kunjungi kami di di mana Instagramnya? Sini ya. Oke. Keuntungan yang akan kita dapatkan khususnya jangka panjang. Ganggu banget, untung udah kelar.